Ya Tuhan, kami bersyukur kalau setiap kami bukan hidup tanpa masalah, tapi kami tengah masalah kami punya Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami datang dalam berbagai macam keadaan, kami di dalam pergumulan yang orang lain mungkin gak tahu, ada di antara kami yang datang di dalam kesepian, kesendirian, kesesakan kami, tapi kami tahu Tuhan selalu beserta dengan kami. Dan seringkali bukan Tuhan menghilangkan semuanya kesulitan, kesesakan itu, tapi Tuhan membawa kami bertumbuh, berespon dengan berbeda, dan mengerti kebenaran yang menolong kami melihat semua hal itu di dalam kacamatanya Tuhan. Dan bila saat-saat seperti ini di mana kami bersama akan membaca dan merenungkan firman-Mu, Tuhan Kau bekerja dalam hati pikiran kami, mengubahkan setiap perspektif yang salah di dalam pemikiran kami, menggantikan perspektif yang lama dengan perspektif yang baru, agar kami hidup di dunia yang fana dan kadang membuat kami putus asa. Kami memiliki cara pandang yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dengan cara kami memandang dunia ini yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memimpin setiap kami, Allah Roh Kudus yang berdiam di dalam hati kami, menuntun kami dalam kebenaran, dan berikan kami hati yang mau tunduk, taat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berapapun usia kami perlu belajar dan kami mau diubahkan oleh Tuhan. Bekerja tengah-tengah kami umat-Mu, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Shalom teman-teman, mukanya kok tegang semua, boleh kasih senyum kanan kiri, depan belakang. Hai, Nathan ya, Nathan datang ya dari Jakarta. Kita bersyukur hari ini kita bersama-sama boleh kembali beribadah. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Dari awal tahun kita menyapu bersih 1 Korintus, dan kita masuk ke 2 Korintus. Dan hari ini kita masuk ke 2 Korintus pasalnya yang ketiga. Mari kita membuka Alkitab kita teman-teman yang dikasih Tuhan. 2 Korintus pasal yang ketiga, Minister of the New Covenant. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6 yuk. Kita akan membaca 6 ayat ini, silih berganti. Saya akan membacakan ayat 1, teman-teman ayat 2, saya 3, 4 sampai kita baca ayat 6 ya. LAI memberi judul pelayan-pelayan perjanjian yang baru. 2 Korintus pasalnya yang ketiga. Sudah dapat, yang dapat boleh angguk-angguk, saya tahu udah dapat. Ya, berapa udah dapat? Ada yang menguap, saya nggak tahu artinya udah dapat atau belum. Ya. 2 Korintus pasal yang ketiga, saya akan baca ayat ganjil ya teman-teman ya, teman-teman ayat genap. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru, ayat 1, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Sambil jauh bacaan firman Tuhan, pada hari ini kita hanya baca 6 ayat, tapi hari ini kita akan mencoba memiliki gambaran yang utuh di dalam satu perikop ini. Teman-teman, saya ini sama teman mama saya ini dipaksa jadi agen asuransi teman-teman. Saya ini udah bilang saya full time, saya nggak jualan asuransi, tapi tetap dipaksa. Ya saya nggak ngerti kenapa, mungkin saya cerewet kali ya. Dipaksa, dikontak, di WA, terus habis itu dan lain sebagainya. Tapi saya penasaran. Seperti apa sih prosesnya di agen asuransi itu. Dia bilang, oh tapi harus lulus namanya sertifikat. Jadi ada modul-modulnya yang harus pelajari.
dan kemudian ngambil tesnya nih dapat sertifikatnya. Bener nggak ya? Gitu ya. Karena secara nasional ada ketentuannya. Sertifikat itu sebagai lisensi bahwa saya menguasai atau agen asuransi itu menguasai apa yang dia jual sebagai seorang penjual produk asuransi. Saya cuma iseng karena saya dulu jurusan manajemen keuangan, saya juga ikut kelas sertifikasi perencanaan keuangan. Jadi saya tahulah tentang asuransi. Saya cuma review bentar, saya coba kerjain kuisnya, review bentar kerjain kuisnya, dapat sertifikatnya. Katanya ada kelasnya, ada apa, saya coba iseng-iseng ngerjain, selesai. Oh, terus saya kirim, tuh udah selesai gitu. Oh ini untuk yang unit link ya, kalau tradisional harus ambil lagi sertifikat yang lain. Besoknya saya kerjain, selesai, saya dapat sertifikatnya ya. Ternyata ilmu lama masih ada di kepala saya, ternyata nggak jauh beda. Jadi kalau teman-teman cek mungkin ya, teman-teman yang agen asuransi cek, mungkin nama saya ada di ini ya, memang license agent. Saya nggak jualan, saya cuma iseng aja teman-teman. Saya heran mama saya kok bisa lolos ya. Mama saya kok bisa lolos ya jadi agen asuransi. Saya tanya, ya apa mah kok bisa lolos? Kok ini lumayan susah loh. Saya aja dulu kalau nggak ngambil kelas mungkin nggak bisa. Katanya waktu ujian ditemani. Wah ditemani sama yang ngajak. Jadi yang ngasih jawaban siapa? Yang ngajak ya kan. Makanya mama saya bisa lolos ya. Ini sertifikat sungguh-sungguh atau sertifikat abal-abalan. Nah ini ya, jadi kita harus hati-hati. Tapi sertifikat itu penting teman-teman. Teman-teman hari ini di dunia kerja, teman-teman perlu punya skill-skill tertentu ketika teman-teman ngambil sertifikasi dan sebagainya. Itu menunjukkan teman-teman punya skill tertentu atau punya nilai lebih yang teman-teman bisa tawarkan ke perusahaan di mana teman-teman bekerja. Bahkan kalaupun pekerjaan online hari ini, itu teman-teman harus ambil sertifikatnya. Ada yang tahu di sini ada banyak job-job online yang lepasan ya, jadi data analis dan lain sebagainya. Tapi itu pun teman-teman harus ngambil course di dalam website itu dan ada sertifikat-sertifikat keahlian yang teman-teman boleh ambil untuk meningkatkan nilai teman-teman dan menunjukkan kredibilitas teman-teman terhadap skill tertentu sehingga teman-teman diyakini bisa menguasai pekerjaan yang teman-teman apply ya. Nah teman-teman hari ini saya mau tanya tentang bagaimana kalau kita sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan ya. Orang-orang yang melayani, bahkan bukan cuma melayani di gereja, kita semua adalah pelayan Tuhan. Di dalam perjanjian baru ini di mana Tuhan sudah mati dan menebus kita. Kita dipanggil semuanya untuk melayani, apakah kita juga perlu disertifikasi teman-teman? Perlu nggak suatu standar untuk kita bisa melayani Tuhan? Perlu nggak teman-teman? Yang bilang perlu boleh kedip-kedip. Beberapa gereja memberikan kelas tertentu dan sertifikat untuk menandakan bahwa seorang yang mau melayani, pemusik, WL, BV, penyambut tamu itu harus ada sertifikatnya untuk menyatakan bahwa dia udah pernah mengikuti training ini dan punya skill itu. Ya. Tapi lebih jauh daripada sertifikat yang melegitimasi skill atau kemampuan kita sebagai pelayan perjanjian baru, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya kualifikasi dan pemahaman yang benar terlebih dahulu. Tentang apa sih seharusnya panggilan Tuhan dalam hidup kita. Apa sih yang Tuhan kehendaki kita sebagai anak Tuhan dan pelayan Tuhan untuk memahami. Sebelum kita sungguh-sungguh melayani. Sehingga kita tidak hidup gitu saja lewat. Tapi kita tahu apa kehendak Tuhan. Teman-teman di dalam gereja penerima surat 2 Korintus ini. Pada waktu itu teman-teman coba bayangin ini di masa lalu. Ketika belum ada banyak pengkhotbah pada waktu itu, gereja itu biasanya didatangi sama guru-guru tertentu yang bisa mengajar setiap hari minggunya. Tapi mereka biasanya itu ada kebiasaan mereka harus bawa surat rekomendasi. Ya. Jadi harus ada surat yang mereka bawa menandakan bahwa dia adalah pengajar yang legit, yang kredibel. Sehingga dia dapat izin untuk mengajar di satu gereja tertentu. Jadi nggak sembarang orang boleh maju ke depan untuk mengajar, tapi ada sertifikasi atau surat rekomendasi yang menunjukkan bahwa dari pihak ketiga yang memberikan keterangan bahwa pengajar ini mengajar dengan baik dan pengajarannya itu benar. Nah, gereja Korintus ini didatangi oleh guru-guru yang demikian dan membawa sertifikat atau surat rekomendasi yang menyatakan bahwa mereka ini legit dan kredibel untuk mengajar. Dan ternyata para pemimpin ini mempengaruhi bagaimana cara orang-orang di Korintus itu melihat pelayanan dan diri Paulus itu sendiri. Gereja Korintus adalah gereja yang didirikan oleh Paulus dan mereka adalah orang-orang percaya yang
diinjili oleh Paulus satu persatu. Mereka adalah orang yang cukup punya uang ya, gereja Korintus terkenal dan dicatat menjadi gereja yang cukup kaya. Dan mereka adalah orang-orang yang juga mendukung pelayanan Paulus di berbagai kota sebagai misionaris. Nah, guru-guru ini ya mulai menanamkan keraguan ya di dalam hati jemaat tentang Paulus. Kenapa? UUD, ujung-ujungnya apa? Duit ya kan. Selama ini dananya funding besar ke Paulus. Mereka sebagai pengajar katakanlah pembicara luar di fungsi ini cuma boleh 1 bulan sekali, ya enggak sih? Mereka kalau di Korintus kan cuma saulan sepisan rek ngono enggak iso mangan aku ya kan. Jadi mereka mencoba menanamkan keraguan di hati para pemimpin gereja dan juga jemaat tentang Paulus supaya mereka dapat data lebih banyak dan yang seharusnya diberikan kepada Paulus itu sebagian jatuh ke mereka ya. Dulu sekarang sama saja ya, hamba Tuhan dan hamba Tuhan mata duitan ya. Teman-teman, saya bayangin misalnya pada waktu itu para pengajar itu mungkin bisa berkata gini, loh pendiri ini Paulus toh. Oh iya Paulus, pendiri gereja ini Paulus. Paulus yang ngajarnya nggak meyakinkan itu dah. Sing rada itu dah, Paulus itu dah. Iya Paulus, tapi dia tuh menginjili kita. Masih menginjili loh. Tapi kamu mau tah dengerin apa yang dia ngomong. Dia tuh nggak meyakinkan. Dia tuh loh nggak kayak kita. Penampilannya keren, ngajarnya cara komunikasinya baik ya nggak. Dan dia nggak menganggap perjanjian lama penting. Pengajaran kita ini lebih lengkap loh. Dia ada surat rekomendasi nggak dari siapa sih? Loh dia nggak surat rekomendasi, dia yang diriin gereja ini kok. Loh semuanya harus surat rekomendasi. Ini dari asosiasi ini. Saya ini legit ngajar di sini, ya enggak? Paulus tuh harus ada sertifikatnya. Baru ngajar apalagi duitnya banyak ke Paulus. Karena harus evaluasi ulang ini penggunaan anggaran kalian. Buat apa kalian support guru yang tidak punya surat rekomendasi? Nah mulai ditanam keraguan itu di dalam hati jemaat dan menarik di surat 2 Korintus sepertinya gereja Korintus itu menanyakan perihal surat rekomendasi ya. Dia mengirimkan surat kepada Paulus dan menanyakan Paulus punya enggak sertifikat atau surat rekomendasi itu. Ya, di bagian firman Tuhan ini dikatakan di sana, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami sendiri atau perlukah kami seperti orang-orang menunjukkan surat pujian? Sebenarnya surat pujian ini sebenarnya lebih tepat adalah letter of recommendation. Sorry ini enggak jalan, boleh dibantu next. Oh sorry sebelumnya. Jadi surat pujian di teks ini sebenarnya kalau teman-teman baca teks bahasa Inggris adalah letter of recommendation. Surat rekomendasi yang menyatakan bahwa seorang pengajar itu legit ya. Itu benar teman-teman. Bayangin teman-teman Paulus ini adalah foundernya. CEO-nya gitu ya. Maksudnya dia yang dulu mendirikan, kalau nggak ada Paulus itu ada nggak gereja Korintus? Nggak ada. Kalau nggak ada Paulus itu nggak ada. Jemaat-jemaat para pemimpin itu nggak ada semuanya. Mereka masih menyembah berhala, menyembah patung. Bayangin Paulus, pendiri dari gereja itu diminta surat sertifikat teman-teman. Kalian kalau jadi Paulus gimana? Tersinggung nggak? Oh, kalau saya jadi Paulus saya bukan tersinggung, saya murka. Nah, saya bilang kalian tuh kalian nggak tahu diri. Nggak ada saya, nggak ada gereja Korintus. Nggak ada saya, kalian tuh masih menyembah berhala. Berani-beraninya kalian minta surat rekomendasi sama saya. Iya nggak sih? Oh kalau saya udah suratnya itu isinya sensor semua. Tapi Paulus itu santai. Paulus itu tahu siapa dirinya. Dia tahu seolah-olah dia itu diminta kredibilitas. Dan seolah Paulus itu suruh membuktikan diri bahwa dia kredibel. Seorang pengajar yang kredibel punya surat rekomendasi dan sebagainya. Tapi Paulus itu nggak kepancing ya, egonya itu nggak sensi kayak kita anak muda ya. Egonya tuh dikit-dikit tidak menghargai aku. Wah gitu ya, Paulus itu enggak ya. Kalau kita ngelihat apa yang dijawab dari Paulus itu menarik sekali ketika seharusnya ini adalah space yang dibuka oleh gereja Korintus untuk dia membuktikan diri. Menunjukkan diri kehebatannya, menunjukkan dia adalah rasul yang diutus oleh Tuhan, rasul yang diutus oleh para rasul yang lain, tapi dia tidak mengatakan demikian.
Yang menarik, dia mengatakan satu frase ini. Dia bilang, kesanggupan kami, Paulus dan timnya adalah pekerjaan Allah. Paulus sadar bahwa kesanggupannya itu di dalam pelayanan adalah pekerjaan Allah. Bukan karena dirinya mampu, bukan karena dirinya hebat, bukan karena dirinya pintar berbicara, tetapi karena pekerjaan Allah yang Tuhan kerjakan melalui dirinya. Ya, kalau kita melihat ayat yang kedua, dikatakan di sana, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Paulus berkata, surat rekomendasiku, surat pujianku, letter of recommendationku adalah kalian. Kalian yang mengenal Tuhan, kalian yang memberitakan Injil, dan gereja Korintus yang berdiri dan menjalankan pelayanan setiap minggunya adalah surat rekomendasi saya. Surat rekomendasi dalam pelayananku bukanlah kertas yang mati yang ditulis dari pihak ketiga, tetapi orang percaya yang hidup dan mengenal Tuhan. Orang percaya yang hidupnya diubahkan oleh Tuhan dan mau melayani Tuhan. Itu adalah surat rekomendasiku. Living proof, bukan sekedar paper proof. Tapi kemudian dia berkata, sekalipun demikian kesanggupanku itu pekerjaan. Dia berkata sekalipun demikian dia tahu bukan karena dia orang-orang itu percaya. Bukan karena dia orang-orang itu membuka hati dan mengenal Tuhan. Tapi 100% pekerjaan Tuhan yang melahirbarukan, yang mempertobatkan, dan yang merubahkan, mentransformasi kehidupan orang. Jadi dia bilang saya nggak bisa ambil kredit. Sanggupan dan prestasi pencapaian pelayananku adalah pekerjaan Allah. Ketika panggung itu dibuka untuk Paulus itu menunjukkan kehebatannya, Paulus berkata, I'm no one. Aku hanyalah alat di tangan Tuhan, dan Tuhan pakai aku. Aku cuma lewat ya. Tuhan pakai aku untuk memberkati jemaat Tuhan. Dan bukan aku yang mempertobatkan, tetapi Tuhan yang mempertobatkan. Paulus sadar siapa dirinya sebagai pelayan perjanjian baru, bahwa apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan itu dia hanyalah alat di tangan Tuhan, di mana Tuhan ingin bekerja dan mentransformasi kehidupan orang yang ia layani. Teman-teman, kadang Tuhan itu selalu punya cara untuk membuat hamba Tuhan itu rendah hati. Salah satunya, saya itu biasa persiapan teman-teman kalau mau khotbah seperti ini, persiapannya itu stepnya banyak teman-teman ya. Baca ayatnya dulu, baca buku tafsiran, beberapa tebel-tebel teman-teman kalau mau baca kapan-kapan boleh. Kemudian kita buat alurnya, terus kemudian kita cari contoh-contohnya, kita buat naskahnya kayak gini ya. Ini saya sendiri gak bisa baca teman-teman ya. Kalau sempat diketik ya kan, terus habis buat kanvanya gitu. Nah, tapi ada kalanya, ada masa-masa itu kayak aduh nggak sempet gitu. Ada satu masa saya khotbah di Gloria SMA, Gloria Pakuwon City. Ada sana alumni sana ada. Ada ya. Saya itu hari itu sebelum H-1 saya rapat sampai malam, ada pelayanan sampai malam. Waduh saya ini kayak nggak ada waktu yang cukup. Ya udah baca teksnya tapi nggak ada yang waktu yang cukup, belum bikin kayak gini-ginian gitu ya. Terus saya bikin cuma notes gitu, kemudian bikin PPT-nya, Canva-nya. Waktu itu PPT belum ada Canva. PPT-nya terus tak setor ke pengurusnya. Terus aduh Tuhan nggak sempet ini, nggak sempet ya benar-benar bikin naskah lengkapnya dan sebagainya. Saya merasa saya datang tanpa persiapan yang matang, biasanya saya tetap baca sekali dua kali. Saya latihan, saya hitung waktunya nggak sempet sama sekali. Saya maju, tapi herannya pagi itu juga nggak sempet ngopi, ya kan? Wes pokoknya nggak karuan. Saya khotbah teman-teman, nggak tahu kenapa. Otak saya tuh kok encer hari itu. Khotbah sep gitu, kayak lancar sekalipun nggak bikin naskah lengkap loh. Terus saya nggak ngopi loh, itu kayak set. Nah biasanya kalau khotbah di sekolah itu, akeh sing turu teman-teman. Beneran ini, serius. Hari itu somehow sing turu ya ada lah ya, tapi lebih dikit gitu. Semua orang ngikutin, anak-anak itu ngikutin sampai selesai. Teman-teman tahu Kevin MT?
Kevin MT itu siapa sih yang main bass itu loh ya. Masa pernah sih dia muji orang, nggak pernah kan ya. Dia itu meneng tok gitu kayak diem gitu ya. Dia happy sama sedih aja kita nggak tahu ya kan. Pokoknya dia gitu aja mukanya kan. Habis ibadah itu dia bilang, Koko teman-temanku gak turu loh. Koko khotbah. Wah ngono. Terus dia bilang, bejoli loh turu. Ya aku turu arek-arek iki. Oh gak turu ya. Saya sampai mobil saya mikir kayak gila ya. Saya ini benar-benar cuma alat di tangan Tuhan. Kalau Tuhan pengen bicara sama domba-dombanya, Tuhan bisa pakai hamba Tuhan yang paling lemah sekalipun, di dalam keterbatasan sekalipun Tuhan bisa bicara sama domba-dombanya. Dan teman-teman apapun pelayanan kita harus sadar ini. Bahwa kita ini cuma alat di tangan Tuhan. Ketika kita main musik seperfect apapun, kalau Tuhan tidak memberkati permainan musik kita nggak akan mengubahkan hidup orang lain. Sebagus apapun, sengotot apapun kita menyambut senyum selebar apapun. Tapi kalau Tuhan itu nggak bekerja dalam hati orang yang kita sambut itu nggak ada perubahan hidup. Datang pulang orangnya tetap sama. Seperfect apapun WL, BV, pengaturan sound dan LED. Sengotot apapun kita yang WL sampai jingkrak-jingkrak muter-muter depan belakang. Kalau Tuhan itu tidak bekerja di dalam hati jemaat Tuhan. Tidak ada transformasi yang terjadi di dalam hidup mereka. Sehingga kalau kita dipakai untuk melayani, kita harus sadar Tuhan pakai aku sebagai alat Tuhan. Ini bukan panggung pembuktian diriku, bukan. Tapi aku mau jadi alat yang Tuhan lewat berkatnya. Jadi berkat bagi orang lain melalui apa yang aku kerjakan. Sebagai pelayan perjanjian baru, kita perlu sadar bahwa kita ini adalah alat di tangan Tuhan. Kesanggupan kita itu pekerjaan Tuhan. Kita nggak perlu membuktikan diri kita. Karena pelayanan itu tentang Tuhan dan karyanya di dalam hidup jemaat Tuhan, teman-teman kita. Dan bukan tentang kita dan kehebatan kita. Teman-teman, kesanggupan kita adalah pekerjaan Tuhan. Yuk ngomong sama-sama, 1, 2, 3. Kesanggupan kita adalah pekerjaan Tuhan. Kalau kita bisa, kalau kita sanggup. Dan kita memberkati sesama kita. Itu hanya pekerjaan Tuhan melalui kita. Hal kedua yang kemudian Paulus ingin kita sadar sebagai pelayan perjanjian baru adalah pelayanan perjanjian baru adalah pelayanan transformasi yang mulia. Sorry, slide-nya agak ketuker. Ya. Pelayanan perjanjian baru adalah pelayanan transformasi yang mulia. Apa maksudnya? Kalau teman-teman membaca ayat ke-7 sampai seterusnya, kita akan melihat bahwa Paulus itu membandingkan antara pelayanan perjanjian lama yaitu pelayanan Musa dengan pelayanan orang-orang percaya di dalam perjanjian baru yaitu pelayanan Paulus dan setiap orang percaya di gereja Korintus. Di dalam perjanjian lama Tuhan itu memberikan perintah yang terukir pada loh-loh batu. Tetapi di dalam perjanjian baru Tuhan itu memberikan Roh Kudus dan menuliskan hukum itu melalui karya Roh Kudus yang berdiam di dalam hati manusia. Dan Roh Kudus itulah yang menuntun kepada kebenaran. Kalau dalam perjanjian lama Tuhan itu menurunkan loh-loh batu, 10 perintah Allah itu di batu teman-teman, dituliskan di batu, ya kan? Tetapi di dalam perjanjian baru hari ini Roh Kudus itu yang menuntun orang dalam kebenaran. Tuhan itu yang menolong manusia mengerti kebenaran dan menuntun di dalam melakukan kebenaran itu. Wow, it's very different. Di dalam perjanjian lama Tuhan itu memberikan perintah dari luar dan menuntut respon ketaatan. Tetapi di dalam perjanjian baru Tuhan itu melahirbarukan kita dan merubah kita dari dalam keluar, inside out. Dalam perjanjian lama itu ada hukum. Tetapi nyatanya orang tidak bisa melakukan hukum itu. Karena hukum itu adalah anjuran dan aturan yang datangnya dari luar diri orang itu. Yang menuntut respon dari dalam. Tetapi di dalam perjanjian baru kalau kita sungguh menerima Tuhan, hidup kita itu dituntun dan diubahkan dari dalam. Keluar. Ketaatan kita itu keluar dari transformasi hidup di dalam karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan kemudian di dalam perjanjian lama umat Allah itu berjuang dan gagal karena hukum Allah itu menyatakan kesalahan tanpa disertai dengan kesanggupan.
Kita tahu bahkan setelah baru turun Musa dari gunung itu, mereka udah menyembah berhala, patung lembu emas. Manusia dan Israel itu gagal melakukan dan mentaati hukum Taurat karena hukum itu menyatakan kesalahan tapi tidak memberikan kekuatan untuk orang itu melakukannya. Tetapi dalam perjanjian baru Tuhan memberikan Roh Kudus itu yang memberikan kemampuan dan kuasa untuk kita menang atas dosa. Jadi ini beda banget teman-teman. Kalau kita melayani dalam perjanjian lama, kita pasti udah lebih kayak hopeless lah. Karena perubahan hidup itu nggak bisa terjadi. Dan itu digenapi dalam perjanjian baru ketika orang sungguh-sungguh percaya, disitulah ada kekuatan. Firman diberitakan orang bisa menyambut dan ada perubahan hidup dari dalam keluar. Adakah kita teman-teman melihat perbedaan ini dan mengamati diri kita? Saya ini kalau berubah itu dari luar ke dalam atau dari dalam keluar? Bukan berarti orang non-Kristen gak bisa berubah loh, bisa. Tapi dari luar ke dalam, ya kan? Misalnya orang tuanya meninggal, dia mulai shock, dan dia berubah. Ini dari luar ke dalam. Tapi perubahan di dalam pekerjaan Roh Kudus itu dari dalam keluar. Kita orang diinsyafkan, dilahir barukan dan ditransformasi dari dalam keluar. Saya waktu remaja tahu nggak sih pornografi itu berdosa? Saya tahu. Tapi saya sekalipun saya melayani, saya ke gereja, tapi tetap saya tuh nggak bisa punya kemampuan. Saya tahu hukum, saya tahu nggak boleh, saya tahu itu menjijikkan, itu dosa, tapi saya nggak punya kemampuan untuk mentaatinya. Hanya ketika saya pertama kali mengenal Tuhan dan membuka hidup saya bagi Tuhan, bukan artinya saya perfect. Saya masih bisa gagal dan tergoda, tapi ada kekuatan yang bisa menolong saya untuk berkemenangan dari dosa. Dan itu bukan dari luar diri saya. Kita mau ditakut-takutin apapun tentang pornografi, tetap kalau kita nggak bisa sanggup keluar dari transformasi sama dari dalam keluar, kita nggak bisa melepaskan itu. Tapi ada kekuatan transformatif dari pekerjaan Roh Kudus ketika kita mengenal dan sungguh mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Slide selanjutnya. It is not about knowledge. Bukan berarti ketika kita datang ke gereja itu mengisi pikiran kita, karena pengetahuan itu tidak merubah hidup kita. Tetapi it's about our heart's transformation. Ini tentang hati yang diubahkan, ditransformasi sama Tuhan. Ya, kekristenan itu juga bukan tentang peraturan. Sehingga kita merasa kayak apa bedanya Kristen sama agama lain. Ya sama-sama mengajarkan kebaikan, it's not. Tapi it's about the transformation of life by God. Kristen adalah hidup yang ditransformasi oleh Tuhan. Jadi ketika kita hari ini beribadah, mari kita sama-sama gumulkan hal ini. Adakah kita sungguh-sungguh mengalami perubahan hidup dari dalam keluar? Atau seringkali perubahan hidup kita itu karena kita gagal, dipermalukan hal-hal yang dari luar ke dalam. Dan betapa indahnya ketika kita terlibat di dalam pelayanan Tuhan. Di dalam pelayanan Tuhan karena kita anak-anak Tuhan, kita berbagian di dalam panggilan untuk membawa transformasi itu ke dalam kehidupan orang lain. Mengajak kita bersama-sama membuka Alkitab kita, yuk. Sejenak yuk kita buka Alkitab kita di dalam Yehezkiel pasal yang ke-36. Yuk kita buka Yehezkiel 36. Ayat 26 dan 27. Ya, ayo kita buka Yehezkiel pasal 36 ayat 26 sampai 27 ya. Ini adalah nubuatan di dalam perjanjian lama tentang apa yang akan terjadi di dalam perjanjian baru dan kita hari ini ya. Kita baca sama-sama Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan itu digenapi di dalam hidup kita hari ini. Ketika di dalam perjanjian baru ini kita percaya, kita diberi hati yang kesanggupan dan perubahan hidup itu dimampukan oleh Tuhan melalui hadiah Roh Kudus di dalam kehidupan kita.
Teman-teman, pernah nggak kalian tahu tentang ini? Narasi rencana Allah di dalam sejarah, ya. Teman-teman, kalau teman-teman tahu ini creation, fall, redemption, restoration, ya. Creation itu apa, teman-teman? Penciptaan. Jadi Tuhan menciptakan kita, fall, kejatuhan. Kita gagal, jatuh dalam dosa. Kemudian ada apa? Redemption. Yang sini ada redemption. Penebusan, kita ditebus sama Yesus. Yang terakhir adalah restoration. Segala sesuatu akan disempurnakan di akhir pada akhirnya oleh Tuhan di akhir zaman, teman-teman. Nah, kita hari ini tuh ada di dalam masa ini, redemption dan restoration, ya. Artinya setiap kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita juga dipanggil sebenarnya menjadi agen-agen penebus. Kita dipanggil untuk menjalankan rencana Allah di dalam kehidupan orang-orang lain di sekitar kita, ya. Kalau kita memiliki kesadaran akan panggilan Tuhan ini bahwa kita ini sebagai orang-orang yang telah ditebus jadi agen penebus, kemanapun kita pergi, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ketika kita melayani, kita pasti melayani dengan cara yang berbeda. Ketika kita nyambut teman-teman kita di gereja, kita tahu Tuhan, anak ini butuh loh Tuhan, ditransformasi sama Tuhan. Jadi kita lihat mereka dengan hati yang rindu, ada perubahan hidup yang terjadi dalam hatinya. Apalagi yang suka ngentek no snack, ya kan? Bawa snack di rumah, taruh di kantong. Wah, kita perlu doakan justru. Tuhan supaya hidupnya dijamah sama Tuhan. Ya enggak? Yang suka main game, justru penyambut tamu itu berdoa sambil menyambut. Karena kita tahu Tuhan bisa pakai kita. Sekalipun kita menyambut tamu, Tuhan bisa pakai kita sebagai bagian dari satu kesatuan yang mengubah hidup jemaat. Kalau kita main musik, kita punya kerangka ini, kita tahu kita dipanggil menjadi agen penebus, kita berdoa Tuhan. Bukan cuma mainku supaya enggak salah, tapi Tuhan pakai supaya bisa ubahkan hidup. Ketika kita memimpin ujian, nyanyi, kita tahu kita bukan cuma nyanyi, tapi Tuhan pakai kata-kataku, doa-doa yang tak siapkan Tuhan untuk sentuh hidup jemaat teman-temanku ini Tuhan supaya kenal Tuhan lebih lagi. Multimedia sound kita ngatur semuanya Tuhan pakai, bawa jadi alat transformasi bagi teman-temanku. Ketika di kampus kita lihat teman-teman kita, kalau kita paham bahwa kita ini sudah ditebus, kita dipanggil menjadi agen penebus, kita punya hati supaya Tuhan berapapun dia kaya, berapapun dia nyaman, berapapun dia cantik, ganteng, dia butuh Tuhan. Tuhan pakai aku Tuhan, tolong dia untuk mengalami transformasi hidup. Di tempat kerja teman-teman, kita kalau ngerti ini kita tahu bahwa kita punya kerinduan. Orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita adalah ladang pelayanan kita yang perlu mengalami perubahan hidup melalui kesaksian hidup kita. Jangan kita melakukan apa yang sama mereka. Misalnya teman kantor kita, mari dimarahin bos, disuruh bikin kopi, kopinya diidoni. Gitu kan. Dimarahin bos, kita ngasih kopi sampai guyu-guyu, terus kita ngomong sampai temanku, tak kasih bolotku. Nah, ya podo wae kita, apa bedanya sama mereka? Ya enggak? Kalau teman di kantor kita nyorong bolpen dijual di Shopee, ya, sampai sak lusin gitu. Kalau kita melakukan yang sama, bagaimana kita bisa bersaksi? Kalau kita ketemu uang keleleran di kantor, kalau masuk kantong, apa bedanya kita? Gimana kita bisa saksi kalau semua orang di kantor ngeluh, kita juga ngeluh tok isi. Gimana kita bisa jadi agen penebus membawa transformasi dalam hidup orang lain. Kadang kita nggak sadar, sebenarnya itu adalah kesempatan orang melihat Injil di dalam hidup kita. Tapi kita memilih untuk melakukan yang sama dengan mereka. Sehingga pintu Injil yang mestinya terbuka melalui hidup kita, tertutup. Karena kita memilih supaya aku diterima, aku sama mereka. Supaya aku dapat hal-hal kecil tertentu, aku melakukan hal yang sama. Dengan alasan semua orang juga melakukan hal itu. Tapi no, kita nggak bisa melakukan hal itu. Karena kita punya panggilan sebagai agen penebus Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan bisa bekerja, transformasi hidup orang. Dan kita percaya bahwa hidup kita ini adalah Injil
Orang nggak akan out of the blue baca Injil. Tapi orang mengenal Injil dan kebenaran melalui hidup kita. Teman-teman, ada seorang pemuda, anak muda, dia cerita dia dinas di kota yang lain dari kotanya. Hari Minggu dia ke gereja naik taksi. Ya, dia naik taksi bayarnya cash ya waktu itu ya. Dia cerita dia bayar cash. Uangnya dia itu uang yang merah itu Bapak, teman-teman ya. Merah berarti apa? Bukan cemban ya. Yang merah yang Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta enggak sih? Sampai jing sosok kan. Waktu dia mau turun terus disusuki. Susunya lebih 2.000 teman-teman. Nah dibalikin atau diambil. Yang voting diambil. Ya. Alah mek 2.000 aja kok. Gitu. Dia gak tambah suki tak kasih 2.000 gitu. Ya kan. Aku perlu buat persembahan 2.000 ya gak boleh ya. Maksudnya kayak enggak, tapi dia kan meskipun itu waktu singkat ini ya, tapi kayak dia mikir tak balik enggak. Oke, dia memutuskan untuk dia senyum sama bapaknya, Pak kelebihan 2.000. Ya makasih ya Pak. Bapaknya itu bilang, oh kelebihan ya? Oke Mas, iya. Mas ini mau ke gereja toh Mas? Saya ini benar penasaran terus mau ke gereja, tapi gak punya keberanian karena keluarga saya itu Muslim. Tapi ya Mas ini memberikan kesan yang baik Mas. Siapa tahu lain kali kita ketemu di gereja Mas. Ya. Kemudian dia turun dari mobil, dari taksi itu dia kayak, aduh Tuhan, untung aku hampir jual kamu dengan 2.000 rupiah. Dia ngomong, kadang-kala teman-teman, kita bisa kompromi dan jual iman kita cuma untuk apa sih? Tuhan 1 juta, Tuhan 2 juta, kita milih hidup kompromi kayak dunia. Kita melakukan hal tertentu di kampus, di kantor kita untuk penerimaan. Tapi kita jual iman kita. Apa sebanding teman-teman? Sama kematian Yesus di atas kayu salib. Penerimaan yang Tuhan berikan buat kita dengan dia berkorban nyawa. Apakah worth it penerimaan dari teman kita? Tuhan 1, 2 dan kita kompromi. Apakah worth it dibanding dengan keagungan karya Tuhan, kesempurnaan pengorbanan Tuhan buat engkau dan saya. Mau gak teman-teman kita belajar untuk hidup gak kompromi. Kita menyadari bahwa kita ini dipanggil menjadi agen-agen penebus yang membawa orang-orang di sekeliling kita mengalami transformasi kehidupan. Sehingga ketika kita belajar dalam kehidupan kita, melakukan panggilan itu, kita gak kompromi dan belajar hidup benar. Dan kalaupun Tuhan pakai, ada orang-orang yang hidupnya Tuhan sentuh melalui hidup kita. Mari kita belajar tetap rendah hati. Dan kita bilang, Tuhan, kesanggupanku adalah pekerjaan Allah. Amin. Mari kita berdoa yuk teman-teman. Berapa banyak kesempatan untuk menyaksikan Tuhan terlewat begitu saja karena kita kompromi. Karena kita memilih diterima dan melakukan hal yang sama dengan teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan. Kita memilih melakukan hal yang sama dengan teman-teman kita di kampus. Agar kita mendapatkan penerimaan dan kita diterima di tengah-tengah komunitas tertentu. Berapa banyak kompromi yang kita lakukan di tempat pekerjaan, di bisnis kita, yang buat kita mungkin tambah cuan, mungkin bahkan puluhan juta. Is it worth it? Ketika kita melewatkan kesempatan untuk memberitakan Injil. Menyaksikan Kristus melalui hidup kita. Apa kompromi-kompromi kecil yang seringkali engkau lakukan? Sadarkah engkau dimanapun kau berada, hidupmu adalah Injil yang terbuka. Bagi orang-orang percaya yang membutuhkan transformasi di dalam kuasa Tuhan. Kalau ada hal-hal tertentu yang Tuhan ingatkan hari ini, yang kau lakukan, kau kompromikan,
kau jual imanmu. Untuk penerimaan, untuk cuan, maka engkau datang memandang salib Tuhan. Untuk hidup yang kau nikmati hari ini ada seorang yang tergantung di sana. Karena ia mengasihi engkau. Dan memandang kau berharga dan menerima engkau sepenuhnya dan memberkati engkau setiap hari. Katakan, Tuhan, aku gak mau kompromi. Aku mau supaya hidup yang Tuhan beri, yang telah Tuhan tebus ini, aku membawa transformasi, kesaksian bagi sekelilingku. Berdoalah. Kalau selama ini engkau tidak membawa orang-orang datang kepada Tuhan, mungkin itu karena hidupmu terlalu sama dengan mereka. Selama ini gak ada orang yang kagum melihat Kristus melalui hidupmu. Jangan-jangan kita kompromi dan menggadaikan kebenaran demi hal-hal yang remeh. Berdoalah di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, tolong aku menjadi Injil yang terbuka, membawa orang-orang datang dan mengenal Tuhan. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah pilihanku. 2000 tahun yang lalu ada seorang yang memilih maut agar kami beroleh hidup. 2000 tahun yang lalu ada seorang yang memilih kematian agar kami diselamatkan. Tuhan ingatkan kami bahwa setiap kami yang telah ditebus oleh Tuhan dengan darah yang mahal ini, kami dipanggil untuk menjadi agen-agen penebus. Setiap orang di mana tempatkan kami, itu adalah ladang misi kami. Di mana seharusnya hidup kami menjadi secercah cahaya harapan kebenaran yang orang-orang bisa saksikan. Sekaya apapun orang-orang di sekitar kami, sepintar apapun teman-teman kami, mereka butuh transformasi hidup. Dan kami terhormat kalau kami yang gak sempurna, jauh dari sempurna ini, Tuhan berikan kesempatan demi kesempatan untuk kami menyaksikan Yesus melalui cara hidup kami yang berbeda. Tuhan, tolong kami kalau kami mendapati hidup kami terlalu similar dengan dunia ini. Tuhan, tolong kami kalau kami mendapatkan kami seringkali kompromi untuk hal-hal yang kecil yang sebenarnya Tuhan sediakan dengan limpah ketika kami datang kepadamu. Tuhan, tolong setiap kami di kampus, tengah keluarga, di gereja, di tempat pekerjaan kami, hidup kami berbeda dan menjadi Injil yang terbuka bagi orang lain datang menerima Tuhan. Berikan kami hati yang rendah hati, terus mengingat bahwa segala kesanggupan kami adalah pekerjaan-Mu semata. Dan kami bersyukur Tuhan mau memakai setiap kami. Terima kasih Tuhan, materikan firman-Mu menjadi bagian yang kekal di dalam hidup kami. Kemanapun kami pergi, kami membawa panggilan ini. Bukan dengan kesombongan, bukan dengan hati yang tinggi, tapi dengan kehormatan. Karena Tuhan memakai kami di dalam pekerjaan transformatif-Mu.
Terima kasih Tuhan. Pakai kami, pakai kami. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan kami menyerahkan hidup